Kami bersyukur di malam hari ini, Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami dan melakukan perkara-perkara hebat, ajaib, dan mulia dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang belum pernah kami lihat dan belum pernah timbul dalam hati kami. Akan disediakan Tuhan bagi kami. Ini waktu ini adalah waktu di mana kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun persiapan di mana Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya yang datang berseru kepadanya. Untuk Anda dan saya akan masuk dalam dimensi-dimensi rohani. Alkitab berkata bahwa Tuhan sedang mempersiapkan seperti 5 gadis bijaksana yang punya persiapan minyak. Demikian juga Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan. Supaya mereka punya keintiman dengan Tuhan. Supaya punya pelumas. Supaya lampu tetap nyala. Roh mereka tetap menyala. Hati mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Tetap mencari firman Allah. Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang penuh dengan kegelapan. Para pemimpin-pemimpin bangsa pun akan bingung. Para pejabat-pejabat pun akan bingung. Sepertinya mereka tidak bisa lihat sesuatu. Tapi Yesaya 60 berkata, Tuhan akan menerbitkan terang di tengah-tengah kegelapan. Dan Tuhan mau gereja bangkit dan bersinar untuk menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Tuhan berkata akan ada kegoncangan di langit dan di bumi. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, sehingga barang-barang indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir kepada orang benar. Ini waktunya di mana gereja Tuhan harus mempersiapkan diri, mempersiapkan bisnismu, mempersiapkan pelayananmu, mempersiapkan keluargamu, mempersiapkan pribadimu, sehingga engkau akan melihat bahwa kepercayaan Tuhan akan segera datang. Sehingga yang tadinya 2 talenta jadi 4, yang punya 5 talenta menjadi 10. Anda tidak hanya cuma berdiam diri, tapi saudara dan saya melakukan bagian saudara, dan Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu. Roh Kudus akan memaksimalkan potensi. 2022 sampai 2024 adalah tahun di mana Bapak Ibu akan lihat ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu dengarkan. Tapi Tuhan berkata kita tidak hidup karena apa kata orang, apa kata tradisi. Kita tidak hidup juga karena apa kata keadaan. Tuhan berkata begini, ada pintu yang akan dibukakan Tuhan bagi kita ketika kita sedang menjalani kegelapan. Tuhan berkata Tuhan akan buka pintu sehingga kita akan melihat terang Tuhan. Matahari akan terbit di atas orang benar dan kita akan melihat jalan keluar. Kita akan melihat pertolongan yang ajaib yang akan dinyatakan Tuhan bagi kita. Beberapa saudara akan dipulihkan bisnisnya, beberapa akan dipulihkan keluarganya, beberapa akan dipulihkan pekerjaannya, keuangan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang selama ini tertunda, Tuhan akan membuat menjadi sebuah percepatan. Ketika engkau hatimu siap, ketika matamu, pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau untuk selalu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Malam ini adalah malam di mana mereka mempersiapkan hidup mereka. Mulai dari malam mempersiapkan hidup mereka. Mereka yang tadinya tidak bisa doa, mereka mulai belajar berdoa. Yang tadinya tidak bisa baca Alkitab, mulai belajar membaca Alkitab. Yang tadinya tidak bisa tahu memberi dengan baik, mereka mulai memberi dengan baik. Yang tadinya tahu berlimpah dengan keuangan, tapi tidak memakai itu untuk memperluas kerajaan Allah. Mereka tahu untuk menginvestasikan dalam kerajaan Allah, supaya kemurahan hati mereka naik kepada Bapa di sorga, sehingga akan ada pengakuan, dan satu waktu nanti kita akan dipuji bahwa kita hamba yang baik dan bisa dipercaya. Hamba berdoa malam hari ini dan melepaskan nubuatan ini, sehingga umat Allah menghidupinya, melakukannya, dan mereka menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus Tuhan.